Halo semuanya, apa kabar? Di video kali ini saya akan bahas saham BBCA dari sisi profil bisnis, kinerja tahunan, keuangan, valuasi, prospek ke depan, dan di akhir video akan ada kesimpulan dari saya. Langsung saja kita bahas. Saham BBCA memiliki nama perusahaan PT Bank Sentral Asia Tbk. Bisnis perusahaan ini adalah menghasilkan bunga dari pinjaman debitur. Saham BBCA ini dimiliki 54% oleh PT Dwi Muria Investama Andalan, 42% oleh masyarakat. Sisanya dimiliki oleh para pengendali dan manajemen perusahaan. Bank BCA dikendalikan oleh Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono lewat PT Dwi Muria Investama Andalan. Selanjutnya kita masuk ke kinerja tahunan saham BBCA. Ini tabel kinerja keuangan yang saya ringkas dari tahun 2011 sampai tahun 2024. Tidak ada tahun 2025 karena tahun ini belum selesai. Di tabel ini, saya hanya ringkas bagian yang terpenting saja. Kinerja tahunan Bank BCA sangat bagus. Setiap tahun ekuitas, omset dan labanya selalu naik dengan persentase yang cukup menarik. Bahkan saat krisis ekonomi karena pandemi COVID, kinerja Bank BCA tetap kuat dan bertumbuh di sisi omset dan laba. Bagian terpentingnya adalah ekuitas, karena saat kita membeli saham, sama dengan kita membeli ekuitas. Di bagian ekuitas, dari tahun 2023 ke tahun 2024 bertumbuh 8,3%. Dari tahun 2011 sampai tahun 2024, ekuitas selalu naik. Sangat cocok untuk investor jangka panjang. Berikutnya saya akan bahas laporan keuangan terbaru yaitu dari kuartal 1 tahun 2025. Kita lihat di bagian aset. Dari sini kita bisa memperkirakan pendapatan di kuartal berikutnya. Jika nilai tagihan akseptasi, wesel tagih, efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali, kredit yang diberikan, dan piutang pembiayaan konsumen meningkat, kemungkinan di kuartal depan total pendapatan akan naik. Dari data ini kita lihat mayoritas menguat, sehingga kita bisa memperkirakan di kuartal berikutnya pendapatan Bank BCA akan naik. Yang paling menarik adalah di bagian kredit diberikan, meningkat lumayan dari 861 triliun ke 876 triliun. Kemungkinan besar di kuartal berikutnya kinerja BCA akan positif. Kemudian kita lihat perbandingan simpanan nasabah dengan kredit yang tersalurkan. Simpanan nasabah ada 1.180 triliun rupiah, sedangkan kredit yang tersalurkan sebesar 896 triliun rupiah, sekitar 76% dari simpanan nasabah. Ini agak kurang oke, karena idealnya 80% sampai 92%. Jika simpanan terlalu banyak dan dana yang tersalurkan di bawah 80% atau banyak dana menganggur, akan membahayakan bank, efeknya pendapatan bunga turun dan biaya bunga naik, sehingga merugikan bank. Tim sales kredit BCA harus bekerja lebih keras lagi. Selanjutnya kita ke bagian laporan laba rugi. Dari sisi pendapatan bunga terjadi kenaikan, dari 22 triliun naik ke 24 triliun sekitar 6,1%. Laba bersihnya juga naik, dari 12 triliun naik ke 14 triliun sekitar 9,8%. Ini pertanda baik karena bisnis masih bertumbuh. Sekarang kita masuk ke bagian arus kas operasional. Di bagian ini positif, uang kas masuk sebesar 35 triliun. Artinya bisnis Bank BCA masih sehat dan berjalan baik. Lalu bagian valuasi. Saham BBCA hari ini di harga 8.700 tanggal 21 Juni 2025. Dengan harga tersebut, saham BBCA memiliki price book value ratio 4,35 kali, price earning ratio 18,95 kali, dan dividen yield sebesar 3,45% per tahun. Valuasi BBCA di harga 8.700 tergolong wajar dan dividennya masih cukup menarik. Kita juga lihat return on equity-nya cukup menarik di angka 22,78%. Menahan saham BBCA selama 5 tahun akan menguntungkan investor 100% secara nilai. Selanjutnya mengenai prospek pertumbuhan Bank BCA. Porsi terbesar penyaluran kredit Bank BCA adalah sebagai berikut. 40% kepada perusahaan besar, 30% kepada UMKM dan kredit komersial, 28% ke kredit konsumsi. Bank BCA menjaga diversifikasi sektor untuk meminimalkan resiko. Terbukti saat pada pandemi COVID, bisnis tetap bertumbuh.
Dari data di laporan keuangan, ada kenaikan penyaluran kredit yang berpotensi menaikkan kinerja di kuartal 2. Selama ada bisnis baru atau pertumbuhan ekonomi, Bank BCA tetap bisa melaju. Akhirnya kita masuk pada kesimpulan. Menurut saya, saat ini saham BBCA boleh dibeli di harga 8.700 dengan cara dicicil atau bertahap. Saat harga jatuh ke harga yang lebih rendah, beli lagi. Patokan membeli saham BBCA terletak pada dividen yield-nya. Saat dividen yield-nya di atas 3%, mulailah membeli dengan cara mencicil atau bertahap. Alasan pembelian, bisnis yang kuat karena tata kelola perusahaan sangat baik. Ekuitasnya naik setiap tahun, memberikan keuntungan yang sangat tinggi bagi investor jangka panjang di atas 5 tahun. Saham BBCA sangat cocok bagi investor jangka panjang di atas 5 tahun. Sekian analisa saya mengenai saham BBCA. Jika ada informasi yang perlu dikoreksi atau perlu ditambahkan, silakan tulis di kolom komentar. Dan kalau kamu rasa video ini bermanfaat bagi orang lain untuk belajar saham, boleh share video ini ke orang itu. Baik, sampai jumpa di video analisa saham berikutnya.